Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Yoga Binang Pratama dengan NIM 210604110045 akan mengerjakan penugasan UAS Pancasila dengan tema orientasi, visi, dan misi serta materi pokok pendidikan Pancasila. Oke, di sini Pancasila, lambang Garuda, mempunyai 5 sila. Yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Arti dan makna Pancasila. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti terdapat 5 pedoman penting yang perlu dipegang teguh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama yang bermakna kita sebagai warga Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua yang bermakna kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama sehingga harus saling menyayangi satu sama lain. Yang ketiga yaitu kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Sila keempat yang bermakna kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Sila kelima yang bermakna kita juga harus mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong selalu bersikap adil. Lanjut ke visi dan misi pendidikan Pancasila. Visi, nilai dan pedoman mahasiswa untuk memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia. Misi yang pertama, mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebanggaan, dan cinta tanah air, serta mengembangkan ipteks yang dimiliki. Yang kedua yaitu membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, serta kesadaran berbangsa, bernegara, dan menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Ketiga, mengembangkan kecakapan hidup untuk mempersiapkan mahasiswa yang menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja. Kompetensi pendidikan Pancasila. Tujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual, serta mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk, yang pertama, mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Yang ketiga, mengantarkan mahasiswa mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai bangsa guna menggalang persatuan Indonesia. Lanjut, materi pokok Pancasila sebagai arus bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itu Pancasila disahkan oleh PPKI atau Lembaga Badan Konstitusi yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Pada awal era reformasi 1998, muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru, sosialisasi Pancasila yang dilakukan melalui penataran yang sangat
syarat dengan nuansa doktrin yang memihak kepada rezim yang berkuasa pada waktu itu. Benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam pergerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan atau keterjajahan. Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, cita-cita, dan logos berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media massa, bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain, poin pertama, rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Poin C, aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Berikut ini gambaran yang mencerminkan tentang terorisme. Adapun gambaran tentang terorisme, antara lain kita dijajah dengan masuknya seiring media sosial yang mengandung konten pornografi atau tentang pelecehan dan lain-lain. Itu termasuk terorisme dari dalam sosial media dan lain-lainnya. Lanjut ke Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika, di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral goals yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang soleh, utuh, dan berwawasan moral akademis. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang Pancasialis sebagai berbagai sikap yang positif seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan lain-lainnya. Nah, mungkin sekian penyampaian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Gosok gigi sampai bersih, sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.